Ingat selalu pada Tuhanmu. Doa dan baca Alkitab selalu, memuji Tuhan tak jemu-jemu. Jangan lupa hormati ayah ibu, mengasihi saudara dan sesamamu. Jadi saksi Tuhan setiap waktu. Tuhan Yesus bersamamu. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Muliakan sepanjang hidup. Muliakan sepanjang hidup. Rekan-rekan muda dan adik-adik sekolah minggu GKI Karangsaru. Mulai saat ini, memberikan persembahan dapat dilakukan dengan menggunakan QRIS loh. Caranya mudah. Pertama, buka aplikasi mobile banking atau aplikasi lainnya seperti yang tertera di bawah ini. Kedua, scan QR untuk melakukan transaksi. Terakhir, masukkan nominal persembahan, lalu tekan pilihan OK pada layar. Masukkan PIN untuk konfirmasi ulang transaksi saudara. Semoga cara ini memudahkan kita bersama dalam memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Be a missionary every day. Tell the world that Jesus is the way. Be it in the town or country or the busy avenue. Africa or Asia, the task is up to you. So be a missionary every day. Tell the world that Jesus is the way. The Lord is soon returning, there is no time to lose. So be a missionary, God's own emissary. Be a missionary today. Be a missionary every day. Tell the world that Jesus is the way. Be it in the town or country or the busy avenue. Africa or Asia, the task is up to you. So be a missionary every day. Tell the world that Jesus is the way. The Lord is soon returning, there is no time to lose. So be a missionary, God's own emissary. Be a missionary today. Halo semuanya, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan Kak Betty dan Kak Beta di ibadah anak online GKI Karangsaru Semarang dalam rangka memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ingat, ibadah anak online GKI Karangsaru hanya untuk hari ini saja ya.
ibadah-ibadah anak setiap minggunya sudah dilakukan secara onsite, tatap muka di gereja ya. Jadi untuk adik-adik anggota Komisi Anak GKI Karangsaru yang sampai hari ini belum ibadah onsite di gereja, Kak Betty dan Kak Beta ajak untuk kembali beribadah bersama-sama di gereja secara langsung. Tahukah kalian, kita sudah menempati ruang-ruang sekolah minggu yang baru di Karangsaru 14. Ini dia foto-fotonya. Mari Kak Betty ajak adik-adik semua memulai ibadah kita dengan berdoa. Kita mohon Tuhan memimpin ibadah ini sehingga menjadi ibadah yang disukai oleh Tuhan dan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur hari ini kembali kami dapat beribadah bersama-sama di dalam rangka memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kami sungguh rindu ibadah yang kami lakukan pada saat ini menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Tuhan menyucikan dan menguduskan kami semuanya, dan kami sungguh rindu Tuhan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Mari kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mempertemukan dan mempersatukan kita kembali di dalam ibadah hari ini untuk bersekutu dan memuji-muji nama Tuhan. Kak Beta ajak kita menyanyi bersama, kita bertemu lagi. Dalam kasih
kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling menguatkan. Pujian, glory, haleluya, puji namanya. Pujian, glory, haleluya, puji namanya. Pujian, glory, haleluya, puji namanya. Adik-adik yang terkasih, banyak hal di dunia ini yang dapat membuat hati kita menjadi sedih, susah, dan kecewa. Namun tahukah kalian bahwa Tuhan kita Yesus Kristus telah memberikan sukacitanya, sehingga apapun yang menimpa kita, kita tetap dapat bersukacita, bergembira, senang di dalam Tuhan. Mari kita pujikan bersama-sama, adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bahagia bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. 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 Hanya Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Hanya Yesus penolong kita yang sejati. Ia berjanji akan selalu bersama dengan kita umatnya sampai pada kesudahan zaman. Oleh sebab itu, marilah kita juga menjadi umat Tuhan yang setia sampai akhir hidup kita. Pujian, Yesus itulah satu-satunya. Kita pujikan bersama-sama. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua
luar biasa Tuhan kita, Yesus Kristus. Ia baik, Ia menyayangi kita, Ia memimpin hidup kita, Ia penolong kita, Ia selalu ada untuk kita dan memberkati kita semua. Kiranya cinta kita kepada Tuhan Yesus Kristus dan kepada firman Tuhan selalu bertambah-tambah setiap harinya. Tambah hari, tambah cinta Tuhan Yesus, tambah hari, tambah percaya kepadanya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah setia kepadanya. Mari kita pujikan lagu Tambah Hari, Tambah Cinta Yesus. Sekaligus mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah apa yang kita rasakan kalau kita harus berpisah dengan orang yang sekian lama bersama-sama kita, yang sudah dekat dengan kita? Kita pasti merasa sedih, bukan? Itu pula yang firman Tuhan katakan ketika para murid harus berpisah dengan Tuhan Yesus Kristus. Mereka sudah bersama-sama Tuhan Yesus selama 3,5 tahun. Tapi mau tidak mau, suka tidak suka, mereka harus berpisah dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus harus kembali ke surga. Bagaimana kisahnya? Yuk, Kak Syulan ajak kita semua lihat video berikut ini. Kamu adalah saksi dari semuanya. Dan aku akan mengutus Roh Kudus bagi kamu. Tapi kamu harus tinggal di Yerusalem sampai saat kamu menerimanya.
Tuhan memberkati dan memelihara engkau. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa, sampai kepada akhir zaman. Amin. Pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan Yesus harus kembali ke surga? Ada beberapa jawaban. Di antaranya adalah yang pertama, kenaikan Tuhan Yesus ke surga membuktikan bahwa Tuhan Yesus benar-benar anak Allah. Ia berasal dari surga dan pada akhirnya ia pun kembali ke surga. Tugas Tuhan Yesus sebagai manusia di dunia sudah selesai. Ia sudah melakukan apa yang tertulis di dalam kitab suci. Tuhan Yesus sudah datang ke dalam dunia. Tuhan Yesus pada akhirnya harus mati di atas kayu salib. Lalu pada hari yang ketiga bangkit. Dan terakhir Tuhan Yesus harus naik ke surga. Jadi, apa yang kitab suci sudah katakan, sudah tulis tentang Tuhan Yesus Kristus itu sungguh-sungguh benar, sungguh-sungguh nyata. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Tuhan Yesus harus naik ke surga? Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita yang mengasihi Dia. Tuhan Yesus menjadi jalan bagi kita untuk kita dapat datang kepada Allah Bapa di surga. Dan pada akhirnya nanti, ketika sudah tiba waktunya, kita dapat tinggal bersama dengan Allah Bapa di surga. Yang ketiga, Tuhan Yesus naik ke surga adalah untuk mencurahkan Roh Kudus yang akan menyertai, menguatkan, menuntun, menopang, dan menolong kita. Melalui Roh Kudus, kita dapat mengerti firman Tuhan dengan baik. Kita dapat mengerti kehendak Tuhan, apa maunya Tuhan. Kita juga diampuni dosa kita, kita disucikan, hati kita yang keras dilembutkan dengan bantuan Roh Kudus. Kita juga dapat hidup kudus, hidup benar, dan menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Itu semua dengan pertolongan Allah Roh Kudus yang dijanjikan akan datang sebagai penolong kita. Dan dengan bantuan Allah Roh Kudus juga, kita pun dimampukan untuk melakukan tugas yang Tuhan Yesus berikan sebelum ia naik ke surga. Coba, tadi kita sudah lihat filmnya. Apa yang Tuhan Yesus perintahkan kepada para murid? Tuhan Yesus memerintahkan untuk para murid apa? Memberitakan Injil. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Nah, kita lihat Tuhan sendiri memerintahkan kita, memberi tugas kepada kita untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus Kristus kepada orang-orang yang belum percaya. Sehingga mereka yang mendengar kabar baik, yang mendengar tentang Tuhan Yesus Kristus dapat kenal Tuhan Yesus dan menjadi orang percaya sama seperti kita. Tuhan berpesan kepada para murid agar tetap tinggal di Yerusalem. Jangan kemana-mana dulu ya. Tunggu sampai Roh Kudus diberikan. Karena Roh Kuduslah yang akan menolong para murid untuk melakukan tugas yang Tuhan Yesus berikan, yaitu meneruskan karya Tuhan Yesus Kristus, yaitu mengabarkan jalan keselamatan kepada semua orang. Setelah Tuhan Yesus berkata demikian, maka firman Tuhan katakan Tuhan Yesus naik ke surga, disaksikan oleh para murid dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Yesus naik ke surga, tiba-tiba berdirilah 2 orang malaikat Tuhan yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata demikian, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Malaikat menegur dan mengingatkan mereka untuk jangan lihat terus ke atas, tapi ingat pesannya Tuhan Yesus Kristus untuk mereka apa tadi? Menjadi saksi Kristus, memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada semua orang, memberitakan Injil, dan Tuhan Yesus akan menyertai para murid, menyertai dan memimpin mereka dengan kuat kuasa Allah Roh Kudus yang sudah dijanjikan. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sama seperti para murid yang diperlengkapi oleh Tuhan, demikian juga kita semua orang-orang percaya masa kini. Kita pun juga diperlengkapi oleh Tuhan dengan kemampuan untuk berani memberitakan Injil, menceritakan Tuhan Yesus dan kebaikannya kepada semua orang-orang di sekitar kita dengan pertolongan Allah Roh Kudus. Percaya, pasti kita bisa melakukan tugas yang Tuhan Yesus berikan. Wah, sungguh kita bersyukur ya, karena Tuhan baik. Tuhan tidak meninggalkan kita seorang diri di dunia ini, tetapi ada Roh Kudus yang mendampingi kita, menyertai kita, memimpin hidup kita, dan memampukan kita untuk melakukan tugas yang Tuhan Yesus sudah berikan. Wow, sungguh bersyukur memiliki Tuhan Yesus yang sungguh mengasihi kita. Amin. Mari Kak Syulan ajak kita berdoa bersama-sama.
mengucap syukur untuk firman Tuhan, mengucap syukur untuk Allah Roh Kudus yang sudah dikaruniakan kepada setiap orang percaya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami dapat beribadah dalam rangka memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Terima kasih, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus tidak meninggalkan kami sebagai yatim piatu. Tuhan Yesus memberikan Allah Roh Kudus bagi kami yang menyertai langkah hidup kami dan memampukan kami untuk menjalani hidup dengan baik dan melakukan tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami dipakai Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan, menceritakan tentang Tuhan Yesus, kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kami kepada orang lain, supaya mereka juga kenal dengan Tuhan Yesus dan mau percaya kepada Tuhan Yesus sama seperti kami. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami tetap setia melakukan tugas kami dan menjalani hidup ini dengan baik dan benar sesuai dengan firman Tuhan. Jikalau nanti kami akan akhiri ibadah ini, kami sungguh rindu ibadah-ibadah yang boleh kami lakukan terus-menerus menguatkan kami, menjadikan kami anak-anak Tuhan yang mencintai Tuhan, yang semakin percaya kepada Tuhan Yesus dan hidup menyenangkan hati Tuhan. Kami menyerahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sudah selesai kita pelajari bersama-sama. Marilah kita amini dan taati, serta lakukan dalam hidup keseharian kita. Ingat, jangan lupakan tugas yang Tuhan Yesus berikan kepada setiap kita sebelum Ia naik ke surga, yaitu bersaksi, menceritakan tentang Tuhan Yesus, kuasa dan kasih-Nya kepada semua orang, sehingga semua orang dapat mengenal Tuhan Yesus Kristus, percaya kepadanya, dan diselamatkan. Kita menjadi saksi Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita pujikan, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang.
Demikianlah ibadah anak online GKI Karangsaru Semarang dalam rangka memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kiranya ibadah hari ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.